Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan ta'lim kita, pengajian kita, kitab Nashahul Ibad. Kita sudah di halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Izzud dunya bil mali, kemuliaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirati bisolihil a'mali, sementara kemuliaan akhirat itu dengan solehnya amal. Ayat tegasnya fala tatakawwa, maka tidaklah akan kuat umur dunia, urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak pula akan maslahat, illa melainkan bil amwali, dengan harta. Dan tentu saja wala tatakawwa, dan juga tidak akanlah kuat umurul akhirati, urusan akhirat, perkara-perkara akhirat, wala tasluhu, dan tidak pula akan maslahat, illa kecuali bil a'malis sholihati, dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Nah, ini yang pertama, katanya izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia, gagahnya dunia dengan harta. Orang salah interpretasi, salah persepsi, kadang-kadang anti dunia, ya tidak serta-merta membahasakan tidak butuh dun, bukan begitu. Kalau bercandanya kita tuh bikin masjid, kalau yang kumpul 10 ustadz semua nggak jadi tuh masjid. Iya, kira-kira tambah ada ustadznya 15 ustadz kumpul, karena akhirnya debat tok, ini arah kiblatnya ke sini, padahal fondasi aja belum dibikin. Pak MJ dulu bilang itu, saya ingat betul itu, bikin masjid, bikin musola, ustadz 2, konglomerat 2, birokrat 2, teknokrat 2, jadi ustadznya ada, teknokratnya, arsitek yang bangun ada, birokrat urusan perizinan beres, konglomerat yang membiayai ada, kan begitu. Jangan-jangan ke situ Bapak. Isu dunia bil hari ini mau salah materialistis, selalu ngejar dunia. Betul, kalau itu betul, karena akan cenderung dunia di sana materialistis. Tapi ketika nggak besar, nggak perlu lah, ntar waktunya datang juga rezeki ya datang, ya, kan begitu. Nah, jangan juga berprinsip begitu. Hari ini kita sering dengar juga, orang Islam mesti kaya, mesti punya harta supaya bisa bantu sesama dan seterusnya, begitu. Juga jangan-jangan perkataan ulama ini maksudnya ke situ. Izzud dunya bil mal, gagahnya kemuliaan dunia itu dengan harta. Meskipun sering saya katakan, orang kaya raya belum tentu senang dia. Orang miskin ya udah pasti susah. Begitu. Orang kaya belum tentu senang. Ada yang lagi
di LP, ada yang di sel, ada yang lagi diinterogasi terus. Iya enggak? Orang kaya belum tentu sempurna, orang miskin ya udah pasti susah miskin kan gitu, bercandanya kan gitu. Izzud dunia bil mal, izzud dunia bil mal, kemuliaan dunia itu ya dengan harta. Ada lagi izzud dunia, izzud din bil ilmi wal mal, sampai tegaknya agamanya dengan ilmu dan harta. Maka ada ibadah-ibadah maliyah disebutnya kan, pergi haji, umroh, tunaikan zakat mal, berbagi sesama dan seterusnya. Nah, baru cuma nih, jangan pernah lupakan wa izzul akhirati bisolihil amal. Kemuliaan saudara di akhirat, udah tidak lagi bicara berapa triliun saudara punya investasi dan seterusnya. Berapa banyak saudara sudah punya aset, tapi bisolihil amal, kemuliaan akhirat cuma satu saja, yaitu dengan solehnya amal, investasi amal kebajikan. Nah ini jangan dilupakan maksudnya. Dalam sebuah hadis ya, kalau nggak salah yang apa tuh, ikmal lidunya kan, hadis itu ya, ka'annaka ta'ishu abada, kejarlah dunia seakan-akan kau hidup selama, wa mali akhiratika gitu ya, tapi jangan lupakan kejar akhiratmu, ka'annaka tamutu goda, seakan-akan kau mati besok. Nah, orang juga kadang-kadang salah persepsi, salah menginterpretasi kan di sini. Satu sisi betul bahwa kita harus punya rasa optimistis, giat bekerja, berusaha dan seterusnya, kejar duniamu, jangan bermalas-malasan seakan-akan kau hidup selamanya, jadi perlu bekal yang banyak kan begitu, boleh juga nanti kan begitu. Tapi jangan lupakan keenakan sok sibuk urusan dunia, kau lupakan nasib akhiratmu, padahal jangan-jangan kau mati besok. Gus Mus saya pernah dengar ceramah beliau lucu, dia bilang karena ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada, kejar duniamu seakan kau hidup selamanya, ya wes gak usah ngoyo, lawang hidup selama. Justru yang harus ngoyo itu ngejar akhirat. Kenapa? Ka'annaka tamutu godan, seakan-akan kau mati besok. Lah orang hari ini kan terbalik, ngoyo kejar mati-matian urusan dulu, akhiratnya ntar aja dulu. Padahal ka'annaka ta'ishu abada, kejar duniamu seakan kau hidup selamanya, masih lama. Kalau Senin gagal ada Selasa, kalau Januari gagal ada Februari lah, 2015 gagal ada 2016. Lawang hidup selamanya kok masih lama, gak usah ngoyo itu dari dunia itu nggak gitu kalau beliau. Tapi li akhiratika, untuk urusan akhiratmu, seakan kau mati besok. Ada waktu lagi nggak kira-kira? Nggak ada, ngoyo mestinya. Tapi hari ini orang udah tua-tuaan dikit baru tobat. Iya kan? Ente masih brengsek kan? Olah salah musik muda, puas-puasin aja dulu. Ini orang dia nggak tahu besok pagi dia mati, kira-kira belum. Sudah kita bahas. Tidak akan kuat urusan dunia dan tidak akan maslahat kecuali dengan ada harta ya. Urusan dunia kita butuh dunia iya, tapi hubbu dunia ya, itu kan pernah kita bahas. Wala tatakawwa umurul akhirah, apalagi tentu saja juga tidak akan kuat saudara nanti di akhirat, tidak akan maslahat kecuali dengan malis solihah,
berbuat amal kebajikan yang banyak, itu yang menjadi investasi kita di akhirat. Nah, ketika jenazah kita diantar, kan begitu ya bahasanya, 3 yang mengantar itu, ahlu wa malu wa amal, keluarga, harta dan amal. Yang 2 yarji'ani, pulang, keluarga dan harta paling nggak sampai tuh, paling sampai area parkir lah, sampai lah, ya enggak. Nah, yang ikut amal teman itu yang masuk 3 mati. Mobilnya semewah apapun ya sampai parkir saja udah mati. Istrinya ngaku cinta banget, bohong itu udah mati, ya udah selesai kan. Nggak mau ikut ke dalam, anaknya dan seterusnya. Amal sana. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman juga pernah berkata, kata beliau, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Hamud dunya zulmatun fil qalbi. Bingung urusan dunia itu gelapnya hati. Wahamul akhirati, bingung urusan akhirat, itu nurun fil qalbi, cahaya. Kata Sayyidina Us, kira-kira kita sering yang mana nih? Bingung urusan dunia apa akhirat kira-kira? Gelap hati ente. Wah, itu saya punya teman lagi gelisah. Kenapa ente? Insya Allah saya bingung nanti nasib saya di akhirat. Ya ada, tidak ada, jarangnya. Ada yang lagi sedih pagi-pagi. Kenapa? Ya Allah, semalam tahajud lewat saya ya. Ada dengar. Astagfirullah, ibadah kayaknya ini. Jarang tuh yang gelisah bingung urusan begitu. Kebanyakan kita punya temen kira-kira lagi bengong, melongo, pusing mikirin apa kira-kira? Nah, iya kira-kira. Kenapa lo sedih aja? Banyak kontrakan, udah pusing urusan begitu. Nggak boleh Ustaz, boleh. Cuman sebetulnya saya kira tinggal bagaimana mengemas, mengorientasikan dalam rangka apa. Tidak, memang tidak akan lepas daripada persoalan-persoalan dunia. Ini kira-kira karir kita, kerjaan kita, gaji kita, pengeluaran kita, hari-hari kita itu dipusingkan dengan ini. Tapi ketika itu menjadi sebuah hambun, kegundahan, kegelisahan yang luar biasa, sampai gitu loh maksudnya, melupakan rasa syukur kepada Allah. Nah, ini baru yang zulmat fil qalbi, gelapnya hati. Kalau sudah gelap hati, biasanya kriminal yang terjadi, ya kan? Karena ngerasa butuh dan kurang, begal orang deh, jamret orang deh, bunuh orang deh. Gelap hatinya, gelap. Berarti kita nggak boleh Ustaz bingung urusan dunia. Ya siapa orangnya yang tidak bisa begitu, kecuali mereka. Kalau kita kan malah kayaknya sulit terhindarkan itu. Iya nggak kira-kira? Mereka para sufi, para wali mungkin iya kan begitu. Katakan wali, kita juga wali murid. Kayaknya masih pusing kita kan. Soalnya nih kemarin besok kan gini, besok bayar ini kan, soalnya mesti ini nih, belum bini ngoceh dulu nih, kata ini hal-hal begitu belum pernah terjadi, hanya saja tinggal kita bagaimana mengemas, meluruskan bahwa pusingnya saya ini dalam rangkanya ini, gitu. Jelas nggak kira-kira? Arahkan dia, orientasikan dia menjadi urusan akhir. Kenapa saudara pusing urusan rumah? Karena rumah bagi saya penting untuk nyamannya anak istri, keluarga di rumah.
Saya bela-belain saya ambil kontrak rumah meskipun dengan DP sekian, setiap bulan harus bayar sekian. Pusing saya sebetulnya, tapi saya lakukan ini untuk membahagiakan mereka. Saya punya keluarga, menjadi tugas saya dalam agama bahwa saya harus membahagiakan mereka. Jelas maksud saya? Maka bingung tadi itu nyicil kontrakan KPR nggak jadi, gelapnya hati karena orientasinya sudah berubah untuk urusan bahagia anak istri. Jelas kan ya? Tinggal begitu sebetulnya. Tapi hari ini orang ada juga yang ekstrim nafsirinnya, kalau gitu nggak usah kredit mobil, nggak usah kredit motor, nggak usah. Ya, menghindari pusing-pusing urusan dunia takutnya. Makanya kelaparan mati juga. Ya itu kira-kira. Bukan begitu. Tinggal mindset orientasi kita itu. Gitu. Dalam hadis atau apa? Man kana niyatuhu, siapa orang yang orientasi niatnya itu dunia melulu, farraqallahu syamlah, justru Allah porak-porandakan dia punya urusan itu. Waman kana niyatuhul akhirah, sebaliknya kalau orang orientasinya sudah akhirat, jama'allahu amrah, Allah rempukan urusannya itu, makin dideketin. Kalau mindset orientasinya akhir, ya. Tapi kalau urusannya dunia melulu, farraqallahu, Allah porak-porandakan itu. Susah Ustaz. Ya susah sebetulnya, tapi hanya tinggal bagaimana kita luruskan niat saja itu. Maka jangan aneh ada orang nampaknya dia bikin kerjaan akhirat, ternyata nihil di akhirat Pak. Kenapa? Karena salah niatnya, orientasinya dunia toh. Sholat kira-kira urusan akhirat nggak kira-kira? Bisa jadi nihil. Kenapa? Buktinya ada ayat wailun atau fawailul lil musolli alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Celaka lu orang yang sholat itu. Lah kenapa? Lawung sholatnya sahun, lalai. Lawung sholatnya yuraun, pengen pamer, pengen dipuji misalnya. Jelas maksud saya? Kayaknya urusan akhirat di kerjaan ternyata nihil di akhirat itu, sampai di dunia toh itu. Masa sih di akhirnya nihil? Kenapa? Tadi salah orientasi, mindsetnya salah. Karena sholatnya mundur, tepat waktu tumben. Kenapa? Mertua nginep di rumah. Ini kan biasanya ada mertua nginep dari Masya Allah. Beduk belum dipukul jadi berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasai-pasain betul lagi nginep ya. Gitu. Kan orang ibadah begini kan begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aduh susah Pak. Kita baca gampang tapi lillah gitu ya. Kunci ya lillah, karena Allah, untuk ikhlas. Teorinya begitu, prakteknya nggak bisa, susah Pak. Susah kita tuh selalu dibumbui dengan, jadi hubud dunia itu bukan urusan banda saja Pak. Pengen dipuji orang masih dicaci maki tumbang, dipuji-puji terbang, itu juga hubud dunia tuh orang. Dasar bukan ngomongin banda aja, hubud dunia masih gampang dipengaruhi oleh caci dan puji dan seterusnya. Kan susah tadi, susah gitu. Biasanya rutin jadi donatur sedekah, begitu nggak diumumin berhenti. Berhenti nggak jadi nyumbang lagi. Apaan kemarin nama gue diumumin nggak kesebut? Wah ada yang begitu. Sana di sini sih, Insya Allah nggak saham kan lebih parah. Adit yang begitu nggak diumumin di mana? Ya mestinya panitia juga umumin lah orang kan. Misalnya kita sama-sama
Ada yang pulang haji nggak dipanggil haji, dia nggak mau nengok, ada tuh ya. Enggak kira-kira. Mat Ahmad dia aja. Ji, gimana Ji? Pada dia. Maunya dipanggil Pak Haji. Misalnya begitu. Maka susah, tapi tak lillahi ta'ala lebih susah, tak gampang. Maka kalau Sayyidina Utsman berkata, orang yang bingung urusan dunia melulu gelap punya hati itu orang, katanya gitu. Nah sebaliknya orang yang bingung urusan nasibnya di akhirat bagaimana, ini percaya itu orang itu, hatinya percaya itu. Nah pertanyaannya, apa bisa Ustaz? Lalu hari-hari kita kayaknya urusan dunia melulu pusingnya ini. Nah tinggal kita arahkan mindset orientasi kita. Bukan kita hindari aktivitas profesi kerja kita dengan punya gaji sekian, dengan nyicil barang sesuatu, bukan, ya nggak bisa. Tapi arahan kita arahkan saya kira itu. Nah itu akan lebih memungkinkan. Al-husnu fil umuri, maksudnya adalah al-husnu, prihatin. Prihatin itu apa ya? Melulu sedih melulu fil umuri, dalam urusan-urusan al-muta'alliqati bid dunia, yang berkaitan dengan dunia. Ngeluh ke urusan dunia melulu, nah gitu. Itu enggak bagus, katanya zulmatun fil qalbi. Siapa aja dicurhatin, yang banyak-banyak curhat mah makin pusing, bukan ada urusan gitu. Dikit-dikit ngadu, pusing. Kenapa ya? Aduh, nggak punya duit. Biasanya punya, enggak sih. Biasanya pusing segala. Kadang-kadang saya bingung ada orang gitu, pusing tapi nggak punya duit. Biasanya punya, enggak sih. Biasanya enggak aja pusing. Kan gitu. Kau tadinya raya jatuh bangkrut, itu memang harus dikasihanin, kata Nabi itu. Jadi kasihani orang, 3 orang, kata Nabi itu. Kasihani dia. Siapa? Satu orang yang tadinya kaya raya lalu jatuh bangkrut gitu. Habis total. Itu kasihani itu. Kasihani maksudnya bukan kasihan deh lu, bukan begitu, bukan. Rangkul dia. Tadinya makan enak tiba-tiba harus ada, tadinya tidur empuk harus di musola. Misalnya beda dengan santri. Kalau santri kan kebalik tuh, biasa makan tahu tempe, diajak nginep ke hotel makan catering, nambah santri. Enggak, saya santri Pak. Biasa tidur di karpet, di musola, di aula, di santri itu diajak nginep di Marbella aja, agak bangun tidur. Kan begitu. Yang kedua, orang yang tadinya punya karir jabatan, tiba-tiba jabatannya hilang. Biasa makan istiqomah, merasa apa? Biasa sering dilayani, tiba-tiba pelayannya tidak ada semua. Yang ketiga, kasihani ulama yang selalu menjilat para penguasa. Maksudnya ulama yang nggak punya taring sedikit pun. Fatwa pesanan kalau zaman dulu tuh. Fatwa pesanan gitu. Ya kan? Tolong carikan ayat yang kira-kira bisa. Mau sebentar saya cari ayatnya. Pak, itu kasihanin ulama-ulama begitu itu. Nggak punya taring. 3. Artinya apa? Musonif ingin berkata, al-husnu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara musliman fil qalbi. Orang yang gundah melulu urusan dunia melulu, sampai tadi saya bilang dia lupa bersyukur pada Allah. Apalagi kalau sudah sampai berkata Tuhan gak adil, Tuhan kejam, nah ini udah repot, ini jauh. Tuhan gak adil. Nah, saya punya teman brengsek banget, bandanya banyak kan gitu. Nggak sembahyang dia padahal, misalnya begitu. Nggak pernah ketemu gitu tuh. Hal-hal sehari-hari itu. Temen gue jangankan sholat duha, 5 waktu dia nggak sholat, tapi karirnya baik-baik aja tuh.
Bandanya aman-aman aja. Laki itu sholat duha sampai 74 rakaat ya. Masih susah aja. Lagi 74 sampai nyuruh sesat tau. Duha berapa? 74. Misalnya begitu. Masa pikiran-pikiran begitu jangan. Oh boleh. Kita ini kan mohon maaf kadang-kadang kalau hari ini kita seringnya hanya orientasinya ini Pak. Jadi kalau bicara uang perut kenyang itu tidak ada, seolah Allah Tuhan nggak kasih rizki. Jangan begitu kan. Kalau cuma itu, akhirnya kita lupakan hal-hal lain. Kalau saya punya guru itu pernah jelasin, ngomong sakit aja jangan kalau bisa, kurang sehat katanya gitu. Saking apiknya, si Fulan kemana kok nggak datang, atau kamu kemarin kemana kok nggak hadir. Oh, maaf saya kurang sehat kemarin gitu. Kalau saya sakit kemarin tuh, kalau beliau gitu jangan dibahasakan sakit. Kalau kurang sehat kan kemarin kenapa? Gigi saya, oh baru gigi kan belum semua gitu loh maksudnya. Kurang sehat bahasanya. Ini sih buat yang pengen apik saja, alias apa? Kalau ingin kaitkan dengan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sebab kalau dibandingkan berapa banyak nikmat yang Tuhan kasih, kan la tuhsuha nggak kehitung lah. Gitu ya. Cuma kita karena terlanjur mikirnya duit. Jadi kalau hari ini kan dapat duit, kayaknya Tuhan lagi jauh kan begitu. Padahal ada banyak rezeki yang nikmat yang Allah titipkan di sisi lain, sering kita lupakan. Karena sering kita lupakan itulah jangan-jangan kita dicap tidak pandai bersyukur, gitu loh. Karena kita dicap tidak pandai bersyukur itulah akhirnya inna azabi lasyadid, nauzubillah, tak siksa gue kata Tuhan begitu, karena kamu gak pandai berterima kasih sih begitu. Hal-hal sepele. Kenapa dianggap sepele? Seolah-olah karena seringkali setiap hari dia ada. Dia gak kira-kira kalian keseringan lama-lama basi gak? Kan begitu. Sering tayang, sering keterima, lama-lama kan mulai sepele, murah itu. Kita ini maksud saya begini, nikmatnya dikasih nafas oleh Allah nggak pernah kita syukuri, karena dia pagi siang sore malam tiap hari kita dapat nafas. Satu saat berhenti, ya baru berasa nikmatnya nafas, asma, jantung, paru, mulai itu. Bawa ke rumah sakit, tabung oksigen, 6 juta itu mahal ternyata dipasang. Kita tiap hari gerak, ya gak kira-kira. Ketika dicabut itu kata Allah, kau lupakan betapa banyak nikmat yang aku anugerahkan, saking seringnya. Suatu saat aku cabut, aku angkat itu, kalau bahasa kita baru berasa lengkap, gitu kan. Gigi kita misalnya, ya nikmatnya punya gigi di saat kapan Pak? Lagi sakit, kita bersyukur dikasih gigi pada saat kapan? Waktu sakit gigi, ya enggak? Lagi sehat mah, gigi itu makan apa aja, sendal dimakan, batu dimakan, iya enggak kira-kira? Begitu udah sakit, baru udah, pentingnya menjaga gigi, menjaga kesehatan seterusnya. Kita tuh begitu, kita semua, termasuk saya, kita tuh sekali hal-hal yang kayaknya sepele itu ya. Gitu. Kedipan mata ini nikmat bukan ya? Kedipan matanya, Pak, kedipan mata nikmat kan? Bapak mau nggak punya uang 500 juta tapi mata nggak bisa kedip? Noto, mau beli kemana? Masuk Alfa pada bubar orang. Ya, melotot aja, nggak bisa kedip. Kedipan mata kita ini ya. Iya ya. Jangan kedipan, ngantuk aja, ngantuk tuh nikmat. Ngantuk nikmat bukan kira-kira. Ngantuk
hujan, senderan. Aduh, nikmat banget. Kita tidur nikmat karena makan nikmat itu ngantuk. Lalu ada penyakit, apa penyakitnya itu nggak bisa tidur tuh orang. Insomnia, nggak bisa ngantuk, dia punya mata. Berobat ke Singapura coba itu. Kita tuh nempel molor, gampang kita tidur. Lapar, orang bilang sengsara, padahal dibalik itu nikmat dari Allah. Iya nggak kira-kira? Kita lapar Pak, itu nikmat dari Allah. Akhirnya karena perut lapar, makan pakai opor ayam doang enak. Iya nggak kira-kira? Oh iya, mau nggak Bapak punya perut begah dulu? Mau? Tawarin ini. Begah perut gue nih, karena nggak nemuin lapar itu begah. Akhirnya makanannya apa? Larutan lagi 3 mulu, orang masuk panas dalam berarti. Maka lapar itu ya Allah bikin lapar, jadi nikmat kita punya makan hidangan. Artinya saya mau bilang, iya ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau saudara kalkulasikan sepintar apapun, hitung deh Tuhan kasih banyak apa, lantuk sunnah gak kehitung. Kitanya aja yang sering licik, curang, merasa Tuhan jahat, Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan dan seterusnya. Maka Sayyidina Utsman mengingatkan, orang yang kebangetan sering bingung melulu urusan dunia, melulu gelap hatinya tuh, kata Utsman begitu. Sebaliknya, wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah. Ada orang yang gelisah gundah gulana bagaimana nasibnya nanti di alam kubur, nasibnya di akhirat, merasa ibadahnya banyak kurang dan seterusnya. Ini nurun nawwiron, bercahaya orangnya. Gitu. Hari ini ya sulit, hari ini gitu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ada doanya, ada Allahumma taj'alid dunya akbaru hammina wal mablagh ilmina, katanya. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini paling besarnya kebingungan kami, wal mablagh ilmina, dan kami enggak ada ilmunya, enggak sampai ilmunya. Sebetulnya Allah kasih beban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Sebetulnya sudah ditakar sama Allah. Ente ujiannya ini, ente ini ditakar itu. Gitu. Cuma kitanya yang sering terlalu berat ujian ini, nah gitu ya. Wal maqalatus sadisah, satu lagi, an Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kemudian berkata, makanya man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabi. Siapa orang yang pada relnya dia selalu merasa bodoh, lalu dia berusaha terus menuntut ilmu, belajar dan belajar, kanat lahu al jannatu fi talabi. Maka kata Sayyidina Ali, ini orang, sebetulnya orang ini yang mencari surga. Orang ini beneran kepengen surga. Siapa? Orang yang merasa dirinya masih bodoh terus dalam banyak hal sehingga saya harus belajar. Ini orang yang pengen surga, gitu. Tapi sebaliknya Imam Ali berkata apa? Waman kana fi talabil maksiyati kana an-nar fi talabi. Kalau ada orang sebaliknya, maunya kedurhakaan aja, Allah wajar. Hari ini santai aja lah, ayam dia lebih suka begitu. Karena an-nar fi talabi. Orang ini sebetulnya sedang semakin dekat menuju neraka. Kata Imam Ali. Ayu man kana muridan manis ay man istaghala fil ilmi an-nafi alladhi la yajuzu lil baligh al-aqil jahlu kana fil haqiqati taliban lil jannah wa li ridallahi ta'ala.
Orang yang menyibukkan dirinya dalam hal mendalami keilmuannya, terutama ilmu-ilmu yang tidak boleh. Orang yang ngakunya sudah balik, sudah dewasa, tapi dia nggak tahu itu. Berarti ilmu apa itu? Ilmu ibadah seperti sholat dan seterusnya, puasa, malah dia sepelekan itu. Maka orang yang sebaliknya menyibukkan dia belajar itu terus, itu dia kejar, sesungguhnya orang itu sedang mengejar surga, mengejar keridhaan Allah. Sebaliknya orang yang waman kana muridan lil maksiati kana fil haqiqati taliban linnari wa li suhtillahi ta'ala. Merasa aman, tenang saja, baik-baik saja, padahal sholat pun belum bisa dia. Orang Islam pun nggak bisa sholat, ini gimana? Apa ada Ustaz? Banyak lah hari ini. Apalagi orang Islam nggak baca Quran, nggak bisa baca Quran, ini banyak lah. Allah bodo amat lah, tenang aja. Yang penting sholat aja, mau diterima enggak bodo amat lah. Kalau udah prinsipnya ini gimana? Sampai bisa nggak niat puasa Ramadan? Nggak tahu dia, masya. Hafal doa boro-boro, hafal Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu toh. Misalnya gitu. Ya saya bukan ingin berkata bahwa semua harus belajar Ramadan, bukan begitu, bukan. Tapi hal-hal yang prinsipi, mengaku muslim dia mesti sholat, kalau muslim kok nggak sholat. Ketika sholat ya harus didalami kajian keilmuannya mengenai sholat, apa saja rukunnya, bagaimana perkara yang batal sholat kita dan seterusnya. Belum lagi bicara apa dampak esensi yang diberikan ketika kita menjadi ahli sholat dan seterusnya. Pengen tahu itu semua, al-ilmu ma'al ulama, harus dekat dengan ahlinya, para ulama ya, punya majelis-majelis ilmu, hargai mereka, para kiai, dekat dengan mereka begitu. Tapi ketika saudara dengan angkuhnya malah berkata Allah bodo amat, nggak usah, ya sudah, monggo, tunggu kehancuran sampai cepat atau lambat. Kok begitu Ustaz? Diancam? Iya, karena Allah yang mengancam. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang menentang, menyepelekan ayat-ayat Tuhan, syariat dan seterusnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya disempitkan tentang itu. Tapi baik-baik saja tuh, belum, bukan enggak, belum, gitu, dan seterusnya. Hasil hari ini kita bicara soal apa? Bahwa di dunia ini, bahwa kita bicara harta, monggo silahkan, karena bisa menjadi sebuah modal kegagahan dalam arti positif. Artinya masjid ini bisa jadi toh tidak hanya oleh para ustaz, tapi ada juga para konglomerat, para birokrat, para teknokrat, sehingga di sini misalnya. Tapi jangan lupakan, jangan dunia melulu dong, nasibmu di akhirat besok gimana? La mulianya kemuliaan kita, keamanan, kemaslahatan orang di akhirat tidak lain adalah sejauh mana dia punya amal kebajikan yang banyak, amal soleh. Gitu, yang pertama. Lalu yang kedua, jadi Usman mengingatkan apa? Ya bingung boleh, tapi jangan bingung urusan dunia melulu lah, kan begitu. Gimana? Tinggal kita orientasikan mindsetnya, kita ubah. Bingung kita yang kita hadapi hari-hari sebetulnya bersifat dunia, tapi bisa mengorientasi akhirat. Lalu yang ketiga, kuncinya kata Imam Ali, ya terus saja dekat dengan para ulama, jangan pernah angkuh menyepelekan majelis-majelis ilmu, menyepelekan agama, apalagi terus belajar tentang ilmu, jaga ibadah, meskipun dengan aktivitas kita seperti biasa, bekerja, berprofesi dan seterusnya. Tapi jangan lupa, cepat atau lambat besok lusa kita akan
Allahumma amir lisanana wa qulubana bi zikrika syukrika ya Allah. Allahumma amir diyarana wa ahlana bil ilmi wal amali shalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.